Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi di ASC Channel. Pembelajaran Matematika Mudah yang Indah. Pagi ini saya akan bahas tentang ujian akhir, soal ujian akhir tahun atau kenaikan kelas Matematika Wajib bagian yang kedua. Bagian kedua. Kemarin kita sudah membahas bagian yang pertama, soal nomor 1 sampai dengan 7. Ya. Maka kali ini saya akan bahas bagian yang kedua, berarti mulai soal nomor 8. Ya. Mulai nomor 8. Oke, sebelum dimulai, ini ada kalimat hikmah yang bisa kita amalkan nanti, kita renungkan, lalu kita amalkan. Untuk apa masa mudamu ya? Ini nanti di akhirat sana, itu salah satu pertanyaannya itu adalah untuk apa masa mudamu? Ya, untuk apa masa mudamu? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita gunakan masa mudamu itu dengan sebaik-baiknya. Dengan belajar, dengan meraih masa depan dengan baik. Ya. Pokoknya manfaatkan waktumu itu dengan sebaik-baiknya. Agar kamu bisa menjawab ini ya, untuk apa masa mudamu. Ya. Untuk apa masa mudamu. Ini kalimat yang singkat, tapi kalau kita pikirkan, ini pasti banyak efeknya ya, banyak yang mesti kita kerjakan untuk mengisi masa muda ini ya. Oke, saya mulai dengan membahas soal nomor 8, masih tentang relasi dan fungsi. Kemarin relasi fungsi sudah kita bahas 1 sampai nomor 7. Ini jika fx sama dengan ax plus 3 dan f bundaran fx sama dengan 4x min 3, maka nilai fa berapa? Ini dari dua persamaan ini, kita cari dulu A-nya ya. Logikanya seperti ini. A ini kita cari dulu berapa. Kalau A sudah tahu, maka apa? Karena ditanya FA, ini A-nya diganti yang tahu tadi berapa, terus ini X diganti A yang tahu, yang barusan diketahui tadi itu ya. Itu logikanya seperti itu. Coba kita lihat pembahasannya. Tadi diketahui di soal fx sama dengan ax plus 3. Lalu fx ini berarti apa? X ini diganti dengan fx, diganti fx. Sama dengan ini tetap A-nya tetap, X-nya diganti fx. X-nya diganti fx itu. A fx 3-nya tetap. Sama dengan 4x min 3 ini diketahui di soal. Yang kuning itu ini. F(fx) sama dengan 4x min 3. Nah ini kuning. F(fx) sama dengan 4x min 3. Lalu ini A ini saya tulis lagi ini A. Ya. Terus ini X-nya. Karena tadi diganti fx, maka X-nya diganti ini. AX plus 3 ini. X diganti AX plus 3. Ya. Ini. Fx diganti ini. AX plus 3. Plus 3 ini tetap ya, sama dengan tetap 4x min 3 ini tetap kuning. Lalu ini dikalikan biasa, A kuadrat X, ya. A kali 3, 3A, tambah 3 tetap 4x min 3. Ini memakai kesamaan ya, kesamaan suku banyak. Ini kan ada A kuadrat X. Ini ada 4x, berarti A kuadratnya sama dengan 4. Atau apa ini? 3A plus 3 yang tidak ada X-nya sama dengan min 3. Ini. Jadi boleh A kuadrat sama dengan 4 atau 3A plus 3 sama dengan min 3. Rupanya pembahasan ini mengambil yang ini. 3A plus 3 yang tidak ada X-nya ini 3A plus 3 sama dengan tidak ada X-nya berarti min 3. Ini min 3. Oke ya. 3 dipindah ke kanan jadi min 6. Dibagi 3 ketemu A-nya min 2. Nah, sekarang berarti fx ini kalau ditulis lagi ini fx, A-nya AX ya, A diganti min 2 ini, min 2X ini jadinya. Terus ini plus 3 tetap.
Karena diminta FA, padahal A-nya min 2 ini, min 2, ini min 2 ya. Berarti ini min 2 tulis, ini min 2. Lalu X-nya diganti min 2, ini dengan ini sama ya. Plus 3-nya tetap. Min 2 kali min 2 itu 4, ditambah 3, 7. Jawabannya D. Coba kita lihat ini jawaban D 7. Ya. Oke ya, tidak sulit ini, biasa saja. Sekarang soal nomor 9. Diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Dan gx sama dengan ax plus 2. Dengan a tidak boleh sama dengan 0. Jika g inverse, pangkat min 1 ini dibaca inverse ya. G inverse x sama dengan 5. Maka di 4a kuadrat min 3 berapa? Jawaban yang disiapkan seperti ini ya. Maka tadi kita tahu gx mana gx ini. Gx sama dengan ax plus 2. Ini gx sama dengan ax plus 2. Kalau mencari inverse-nya di konten pertama kemarin sudah diberitahu cara mencari inverse-nya. Coba kamu lihat lagi konten sebelumnya itu agar bisa ingat lagi. Gx langsung diganti x ya. Sama dengannya tetap, A-nya tetap, X-nya diganti G inverse. Kalau di sini G, X-nya diganti G inverse. Kalau di sini H, di sini H inverse ya. Oke, ini 2 tetap 2. 2 dipindah kiri jadi X min 2 ini. AG inverse tetap ini, AG inverse. Kalau semuanya dibagi A, ini dibagi A, itu hasilnya G inverse itu. Ini dibagi A, hasilnya X min 2 per A. Terus, karena nanti di soal itu ditanya ini, FG inverse 1, padahal kita sudah punya G inverse-nya, G inverse X-nya ini, maka G inverse 1 sesuai inilah. Kalau X-nya diganti 1, ini, maka X ini diganti 1. Min 2 tetap, A-nya tetap. 1 kurangi 2, min 1 per A. Ya, kuning ini nanti akan dipakai ya. Lalu, di soal diketahui Fx sama dengan X kuadrat plus 1. F-nya tetap ditulis, terus X-nya diganti G inverse 1. Ya. Sesuai soal ini ya yang ditanya. Sama dengannya tetap, karena di sini X diganti G inverse 1, maka ini X diganti G inverse 1. Kuadrat ini tetap, plus 1 tetap. Bisa dipahami ya? Oke, yang ini Fg inverse 1 5. Dari mana? Dari soal ini. Fg inverse 1 5 ya. Nah, ini 5 sama dengan apa? Ini G inverse-nya adalah min 1 per A. Ini min 1 per A. Ditambah 1, ini 1 tetap ya. Lalu 1 dipindah ke sana jadi 4 ya. Maka 4A kuadrat sama dengan 1. Ini kalikan silang. 4A kuadrat 1. Kalau ditanya 4A kuadrat min 3 sama dengan 1 min 3 ini. 1 dari sini, min 3 dari sini. Ya, tetap 1 min 3 jawabnya min 2. Berarti jawabannya B ya. Oke ya, paham ya? Oke, selanjutnya soal nomor 10. Diketahui F inverse 11 sama dengan 2P. Dan F2X min 4 sama dengan 3X min 7. Ditanya nilai P berapa. Berarti ini dulu yang kita kerjakan untuk mencari Fx berapa gitu ya. Kita lihat. Nah, ini di soal, ini diketahui di soal tadi. F2X min 4 sama dengan 3X min 7. Misalkan P sama dengan 2X min 4. Jadi yang kuning loh. Saya misalkan P. Sehingga ini nanti menjadi FP ini, FP ya. Lalu min 4 dipindah ke sana jadi plus 4. Kalau dibagi 2, P plus 4 bagi 2. 2X bagi 2, X ya. Oke ya, paham ya? Ini min 4 dipindah ke kanan lalu dibagi 2 semua. Nah, tadi ini yang diketahui. Karena dimisalkan yang kuning itu P, maka yang kuning diganti P menjadi FP ini. Nah, sama dengan ini tetap ini sama dengan. 3 ini tetap. Maka X ini yang ungu diganti ini. X sama ya. X ganti ini. Maka X-nya yang ini. Yang ungu ini. P plus 4 dibagi 2. Min 7 ini tetap min 7. Maka FP nanti sama dengan apa? 3P ditambah 4 ditambah 12. Ini 3P tambah 12. Min 7 kok bisa jadi min 14. Kenapa?
Karena disamakan penyebut. Ini diperpanjang sehingga Mi2 kali 7 itu 14. Oke ya. Maka kalau P ini diganti X jadi Fx, ini Fx. Ini P diganti X jadi 3X. 12 dikurangi 14 itu min 2 per 2 tetap. Lalu kalau Fx diketahui ini, Fx diketahui ini, maka sekarang kalau nyari Fx berarti F ini tetap, X ini diganti Fx, 3 ini tetap, X ini diganti Fx, min 2-nya tetap, 2-nya tetap. Sama dengan 3 Fx tadi yang mana Fx ini. Ini Fx ini diganti itu, hasilnya itu. Ya, 3X min 2 dibagi 2, sama ya. Oke. Min 2 ini tetap, min 2 ini tetap. Lalu 2 ini, yang kuning ini ya, yang kuning ini saya kalikan ke sana. Serat, nah itu hasilnya kuning. 2 Fx, paham ya? Kuning pindah kalikan ke sana. 2 Fx ini, 2 Fx. Lalu ini 9, 3 kali 3x itu 9x itu. Ya. Lalu 3 kali min 2 itu min 6 itu. 2 yang hijau ini. Ya. Lalu ini min 2 jadi min 4. Kenapa? Karena ini diperpanjang. Tandain loh. Ini pernya diperpanjang sehingga apa? 2 kali min 2 itu min 4. Disamakan penyebut maksudnya ya. Paham ya? Oke, 2 dikalikan 2 ini jadi 4 ya. Kita mau mencari F inverse X, kenapa? Karena tadi diketahui ini F inverse ya. Diketahui ini tadi. Maka kita cari F inverse-nya. Ini kita sudah punya FF ya. Untuk mencari F inverse cukup ini F X ini diganti X ini. 4 dari mana ini? 2 kali 2, 4 ya. Paham ya? 9 ini tulis biasa, X-nya diganti F inverse X. Min 6, min 4, min 10. Lalu F oke, karena ditanya ini ya, sorry. F inverse X, F inverse 11 berapa? Padahal di sini diketahui F inverse 11 itu 2P. Ya. Maka ini F inverse 11. X-nya diganti 11. Maka ya, 4 ini tetap X diganti 11. Karena di sini diganti 11. Ini sama ya. 9 F inverse tetap. Min 10 tetap. 4 kali 11 itu 44. 9-nya tetap. Lah ini F inverse 11 itu 2P. Dari mana ini? F 11 ini 2P ya. Maka ini 9 tetap, F inverse 11 sama dengan 2P. Paham ya? Min 10 tetap min 10. Min 10 pindah ke kanan, jadi plus 10, tambah 44 itu 54 ini. 9 kali 2P, 18P ini. Berarti bagi 18 semua, 18 bagi 18 itu P, 54 bagi 18, 3. Sudah ketemu P-nya sama dengan 3. 3 itu jawaban C ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Sekarang soal nomor 11 ya. Ini sudah trigonometri ya, trigonometri. Untuk trigonometri ini ada teori, ringkasan teori yang bisa diingat-ingat lagi dulu ya. Perbandingan trigonometri suatu sudut segitiga siku-siku. Jadi rumus-rumus ini hanya bisa dipakai kalau segitiganya siku-siku ya. Siku-siku. Ini siku-siku di sini. Maka berlaku apa? Ini sudut alfa ya, maka ini sin alfa, ini alfanya sama dengan demi. Demi itu D depan per miring ya. Berarti sin alfa demi berarti depan Y, nah itu Y depan. Mi-nya itu miringnya ini R, nah ini R. Berarti sin alfa sama dengan depan per miring sama dengan Y per R dari gambar ini, Y per R. Cos alfa itu sami, sa itu samping, mi itu miring, berarti alfanya ini
Sampingnya berarti ini, X. Nah, itu X. Miringnya tetap R ya. Lalu tan alfa itu desa, ya desa, depan bersamping. Alfa ini depannya Y, nah itu Y. Sampingnya alfa ini, sampingnya berarti X. Nah, ini X. Atau tan alfa itu juga bisa dipakai apa sama dengan sin alfa per cos alfa. Ya, ingat-ingat ya. Lalu pasangan sin itu adalah kosekan. Ya. Kosekan itu alfa sama dengan sepersin alfa. Sepersin berarti ini tinggal dibalik itu aja. Berarti kalau ini Y per R berarti di sini R per Y. Ya. Tinggal dibalik aja. Sekan alfa itu sama dengan seperkos. Berarti ini tinggal dibalik. R per X. Nah ini R per X. Paham ya? Kotangan itu sepertangan. Berarti ini tinggal dibalik. Berarti X per Y. Tadi kan Y per X dibalik jadi X per Y. Atau kalau ditulis dalam bentuk ini, kalau tan itu sin per cos, sin per cos, kotangan ini dibalik, tukar aja. Sinnya ke bawah, cosnya ke atas. Nih, jadi cos per sin. Itu teori yang akan dipakai untuk trigonometri matematika wajib kelas 10. Nah ini teori lainnya ini. Identitas dasar trigonometri. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Alfanya berapa saja ya, asal sama. Ini alfa bisa diganti 30 derajat, maka sin kuadrat 30 plus cos kuadrat 30 sama dengan 1. Alfa bisa diganti 3x, bisa diganti 3x, jadi sin kuadrat 3x plus cos kuadrat 3x sama dengan 1. Paham ya? Lalu rumus yang kedua, tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Ini kalau kamu tidak bisa hafal ini, cukup ini. Rumus nomor 1 dibagi cos kuadrat. Ya, coba nanti dicoba sendiri di rumah ya. Sin ini persamaan 1, rumus 1 semuanya dibagi dengan cos kuadrat. Dengan menggunakan ini, maka nanti ketemu ini. Bahwa tan kuadrat alfa ditambah 1 per sek tambah plus 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Kalau tadi nomor 2 semuanya dibagi sin kuadrat, maka untuk mendapatkan nomor 3, rumus nomor 1 dibagi cos kuadrat. Dibagi sin kuadrat. Nah, sin kuadrat dibagi sin kuadrat kan 1. Cos kuadrat dibagi sin kuadrat kan kotangan kuadrat. 1 per kosekan kuadrat itu sama dengan apa? 1 per sin kuadrat sama dengan kosekan kuadrat. Ini kamu lihat nih, 1 per sin sama dengan kosekan. Jadi kalau ini kuadrat, ini pun ikut kuadrat. Ya bisa dipahami ya. Sekarang kita bahas soal nomor 11 menggunakan rumus-rumus tadi itu. Jika P sama dengan 2 sekan X, maka sin X kali cos X sama dengan berapa? Ini jawaban yang disiapkan ya. P sama dengan 2 sekan X. Coba kita lihat itu balik ditulis lagi di pembahasan ya. P sama dengan 2 sekan X, maka sekan X sama dengan P per 2. Ini dibagi 2 semua. Jadi P per 2 sama dengan ini bagi 2, 2-nya coret. Jadi sekan X sama dengan P per 2. Sekan itu adalah misa, miring per samping. Berarti miringnya P. Nah ini gambarnya, miringnya P. Sampingnya 2, sampingnya 2. Sehingga kita bisa nyari Y. Y itu berarti sisi depan, D ya depan. Misalkan Y dengan menggunakan rumus Pitagoras, kita dapat Y itu sama dengan akar P kuadrat dikurangi 2 kuadrat ini. Paham ya? Sehingga sama dengan akar P kuadrat tetap 2 kuadrat 4. Sehingga sin X kali cos X yang ditanya, sin X itu adalah demi. Demi ya, demi berarti Y per P. Nah ini Y per P. Cos X itu adalah sami. Sa itu 2, mi itu P. Nah ini sami. Maka Y kali 2 itu 2Y. 2Y mestinya ya, tapi Y-nya langsung diganti ini. Maka 2 akar P kuadrat min 4. Ini hasilnya. P kali P sama dengan P kuadrat. Bisa dipahami ya. Tidak sulit, cuma dibutuhkan keuletan itu aja ya. Dan ketelitian. Soal nomor 12. Kita akan untuk konten ini, saya akan bahas soal itu untuk sampai nomor 12. Nanti di kesempatan yang akan datang, saya akan lanjutkan insya Allah dengan mulai dari soal nomor 13 dan seterusnya ya. Soal nomor 13 dan seterusnya. Jika sin A
sama dengan akar 2PQ, dan cos A sama dengan B min Q, ditanya maka B kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan berapa? Jawaban yang disiapkan ini. Coba kita lihat ini sin A sama dengan akar 2PQ. Nah ini diketahui di soal. Sin A sama dengan akar 2PQ, maka kalau dikuadratkan, kedua ruas dikuadratkan, sin A dikuadratkan menjadi sin kuadrat A, akar 2PQ dikuadratkan jadi 2PQ. Akarnya hilang. Kalau dikuadratkan akarnya hilang. Ini persamaan satu. Saya beri nama. Cos A diketahui di soal, apa tadi? Cos A sama dengan P min Q. Berarti cos A sama dengan P min Q. Kalau kedua ruas dikuadratkan, cos A dikuadratkan jadi cos kuadrat A. P min Q dikuadratkan gini hasilnya apa? P kuadrat min 2PQ plus Q kuadrat. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang yang hijau ini dengan yang hijau kan sama. Kalau saya jumlah persamaan 1 ditambah persamaan 2, ini ditambah ini, jadi apa ini? Ini loh, yang hijau kalau tambah hijau kan hilang. Karena sama di sini min berarti hilang. Ya. Coret. Tinggal apa? B kuadrat, ini B kuadrat. Plus Q kuadrat, ini B Q kuadrat. Yang ini sudah hilang dicoret. Ya. Sama dengan sin kuadrat, ini sin kuadrat, plus cos kuadrat ini. Sin kuadrat tambah cos kuadrat berapa? 1 ya, rumus identitas tadi. Oke ya, bisa dipahami ya, tidak sulit. Ya. Coba ini video ini diulang-ulang ya, diulang-ulang agar kamu bisa paham. Kalau kamu ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, bisa menghubungi WA pribadi ini ya. Atau bisa datang ke alamat ini yang kebetulan tinggal di Surabaya ya. Yang kebetulan tinggal di Surabaya. Nanti kalau ketemu ini, tapi janjian dengan WA ini ya, agar bisa ketemu. Nanti kita bisa diskusi di sana. Oke ya, saya kira cukup yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.